Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat ini dari Mbak Ayu di Malang. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau teman-teman bingung cara kirim email gimana, ini aku kasih tahu caranya ya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Nah, gampang kan? Jadi langsung aja kirim email aja testimoninya. Buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat. Ini buku pertamaku, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa beli di Shopee. Klik aja nanti linknya di deskripsi box. Yang tinggal di luar negeri, kalian bisa beli e-booknya aja, ada di Play Store. Pokoknya teman-teman gak harus di luar negeri, di Indonesia pun sama. Kalau mau beli di Play Store, silakan, ada e-booknya. Jadi nanti bacanya di handphone ya. Dan buat teman-teman yang mau punya tasbih cantik seperti ini, kalian langsung aja klik linknya di deskripsi box. Yang mau punya jilbab cantik seperti ini tuh jilbab segi 4, bahannya lembut banget dan wangi ya, pas baru datang tuh wangi. Ini cantik banget warna-warnanya, kalian bisa pilih-pilih nanti di sana. Kalau mau beli nanti langsung aja klik di deskripsi box. Oke, jangan berlama-lama, kebanyakan iklan Mbak Mel ya. Langsung aja aku baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak, halo juga, saya Ayu dari Malang. Saya mau cerita sama Mbak keajaiban sholawat. Kamis tanggal 20 Juli 2023, tiba-tiba saya dimasukkan ke grup Telegram. Awalnya saya bodo amat, mungkin juga nyepam penipuan. Saya abaikan tuh, lah kok makin rame itu grup. Tiba-tiba di grup itu ngadain event like dan follow yang katanya dari TikTok affiliate. Nah, orang-orang pada heboh tuh di situ karena setelah ngelakuin tugasnya langsung dibayar. Terus tiba-tiba aku kepo tuh yang coba-coba dan ternyata bener langsung dikirim uang senilai 30.000. Nah, lanjut tuh tugasnya hanya like dan follow. Aku udah dapet 75.000. Setelah tugas selanjutnya ngarusin kita untuk bayar. Nanti pas uang kembali dapat bonus. Makin ragu tuh aku, pastinya penipuan kan. Tapi di grup itu orang-orang pada bayar dan bener dikembalikan. Iseng-iseng aku coba tuh ya, karena emang nominalnya bayarnya dikit tapi dapatnya lumayan lah ya. Setelah itu seharian aku dapat 500.000. Lumayan banget gak sih? Aku udah hitung-hitung seneng tuh, misal tiap hari cair segitu kan lumayan, pikirku. Keesokan harinya tugas masih sama like dan follow, tapi setelah itu diharuskan buat bayar lagi. Aku nggak nyimpen rasa curiga tuh, langsung aja aku bayar 600.000 dengan bonus 180.000-an. Ternyata tugasnya lanjut disuruh bayar 4.500.000. Langsung tuh aku TF, ya Allah Mbak, kenapa kau TF? Lah aku kira bakal selesai dan pengembaliannya. Ternyata tugasnya masih disuruh bayar 10 juta. Bisa-bisanya aku nggak naruh curiga, karena selain bonusnya banyak, orang-orang yang di grup itu sebagian kutanya katanya sering ikut event seperti itu. Aku nggak tenang tuh. Nah, aku kira bakal selesai dan pengembalian, tapi masih ada tugas terakhir dan bonusnya 50% mengharuskan bayar 25 juta. Di situ aku langsung sadar kalau itu permainan penipu dan uang-uang dari rekening sudah habis.
Panik aku tuh, aku harus gimana, aku takut itu nipu, aku juga harus pinjam kemana. Di grup itu orang-orang kutanya banyak yang udah bayar dan benar mereka pengembalian uangnya sekitar 50 juta. Di grup itu 5 orang yang ikut termasuk aku dan akan dicairkan kalau yang bayar ada 4 orang gitu kata adminnya. Nah aku makin gak bisa tidur tuh malamnya, aku harus pinjam uang dulu supaya bisa narik uang-uang itu seperti yang lainnya. Malam-malam aku telepon teman kerjaku dan aku bilang pinjam uang 25 juta. Bayangkan seumur-umur itu perdana aku pinjam banyak banget. Nah langsung aku bayar 25 juta. Aku udah bayangin misal udah cair bakal buat aku bayar hutang semua bonusnya dan sisanya bakal aku kasih ke orang tua dan mertua. Dan aku dipandu untuk penarikan. Entah gimana bisa-bisanya aku salah klik. Dan dana yang tidak bisa dicairkan. Dan di situ aku malah disuruh nambah 60 juta kak. Ya Allah aku sadar sesadar-sadarnya kalau itu penipuan. Aku ikutan lemes loh bacanya. Aku makin panik tuh. Padahal aku janji sama temanku akan bayar di hari Sabtu siang. Aku pinjamnya pas Jumat malam Sabtu. Makin panik deh aku. Selain itu aku ada masalah sama suami. Dan aku mau hubungi suami gak bisa. Semuanya diblokir akses buat hubungin dia. Akhirnya aku DM dia di IG. Aku bom dia supaya bisa ketemu aku. Dia gak respon, malah mentingin kerjaannya gak bisa diganggu katanya. Aku udah panik, akhirnya aku beraniin diri ke rumah orang tua dan aku minta maaf sama beliau semua kalau aku ditipu 40 juta. Ya Allah, orang tua aku kaget, ibuku terutama terpukul banget nangis-nangis. Aku udah bingung harus lari ke siapa. Aku berdosa banget ya Allah, bisa-bisanya aku sebego itu ya ampun mbak. Aku udah putus asa harus gimana? Kacau banget rasanya. Ngelihat ibu dan adekku nangis rasanya sakit banget. Aku jahat, ya Allah aku mau nangis ini ya. Ngebayangin itu terjadi sama aku ditipu, terus adek aku nangis, mama aku nangis, ayah aku nangis ya Allah. Karena aku udah janji akan bayar di hari itu juga. Aku datengin temenku sama ibuku buat minta maaf, nggak bayar di hari itu juga. Syukur udah aku ceritain temenku paham dan disuruh bayar ketika udah ada uang. Dan di hari itu juga orang tuaku baru beli sapi seharga 13 juta dan akhirnya harus dijual 11 juta dan di hari itu juga. Ya Allah, dosa besar aku sama orang tuaku ya Allah. Akhirnya maghrib aku pulang ke mertuaku karena anakku sudah seharian aku tinggal. Dan hampa banget rasanya, aku gak bisa tidur nangis terus. Ya Allah, aku cari-cari di YouTube cara cepat lunasin utang. Hingga akhirnya aku nemuin channel Kak Mel. Aku dengerin testimoni orang-orang, aku makin yakin. Akhirnya aku amalin sholawat munjiat 500 kali tiap hari. Aku selalu berafirmasi positif, aku yakin semua akan baik-baik saja. Aku bisa ngelewatin ini semua dengan baik. Aku selalu teleponin orang tuaku, aku takut terjadi apa-apa sama orang tua. Dan orang tua pun selalu telepon aku, takut terjadi apa-apa juga sama aku. Senin sepulang kerja aku jualin kamera mirrorless kesayangan, laku 3.300.000 alhamdulillah. Dan Selasa malam orang tua ngasih kabar baik, ya Allah rasanya seperti dapat angin segar. Pas hari Rabunya gak nyangka banget, padahal gajian itu hari Jumat tanggal 28 ini. Ternyata maju tanggal 26 dan orang tua ngejual sapi dan tanahnya. Masya Allah, langsung Allah lunaskan lewat kedua orang tuaku. Mungkin doaku gak seberapa. Berkat doa-doa kedua orang tuaku untuk anaknya diijabah. Terima kasih ya Allah, tertampar banget dari kejadian ini. Banyak pelajaran dari kesalahanku ini. Salah satunya pesan Bapak, jangan pernah bersandar pada alam. Semua sudah ada takaran rezeki, gak perlu raguin kekuasaan Allah. Masya Allah. Bantu doain ya Kak Mel dan teman-teman semua. Semoga Allah segera membalas jasa-jasa kedua orang tuaku yang benar-benar ikhlas nolongin anaknya yang benar-benar jatuh. Sekalipun itu kesalahan anaknya sendiri. Semoga Allah mengumrohkan kedua orang tuaku, melimpahkan terus rezekinya, amin. Dan semoga aku istiqomah sholawat, amin. Oh iya Kak Mel, pas Selasa itu ibu saya jual tanah kan, entah kenapa saudara langsung beli 11 juta, jelek banget. Padahal jual tanah itu sulit banget kan Kak Mel, tapi Allah mudahkan semudah-mudahnya. Doa orang tuaku benar-benar diijabah. Jual tanah 11 juta, ini nggak salah ketik ya, harga tanah 11 juta ini aku belum ini ya, belum bales ya. Bersyukur banget aku Kak Mel, Allah memberikan teguran sekaligus ujian buat aku, dan semudah itu juga Allah memberikan kebahagiaan secara ekspres. Gak sampai seminggu semua masalah beres, alhamdulillah. Masya Allah ya, the power of salawat, seminggu masalah beres teman-teman.
Kalau sapi 11 juta oke ya, tapi kalau tanah kayaknya nggak 11 juta. Apakah mungkin banyak salah ketik ya? Kayaknya kalau tanah emang ada ya tanah harga 11 juta ya teman-teman ya. Masya Allah banget, the power of salawat. Mbaknya bisa melalui semuanya. Tapi walaupun memang ini kacau ya, sedih ya. Tapi satu, pelajaran. Pelajaran, pengalaman itu adalah hal yang sangat berharga. Kalau nggak gara-gara pengalaman hari itu, mbaknya nggak akan pernah tahu kalau hal-hal seperti itu adalah penipuan. Itu yang mesti kita ambil hikmahnya. Dan jadi pelajaran buat kita semua dong ya. Jadi banyak ribuan orang, insya Allah puluhan, ratusan ribu orang, jutaan orang nanti bakalan ngeliat tayang ini dan bakalan tahu, oh ternyata kalau seperti itu penipuan ya. Karena manis sekali, bisa jadi orang-orang di dalamnya itu memang penipu semua. Gitu loh. Ya, bisa jadi semua dalam tuh penipu. Jadi mbaknya tuh dibikin percaya dulu. Hati-hati teman-teman semuanya ya. Nggak ada lah yang kayak gitu-gitu. Judi mungkin bisa ya. Kalau judi mungkin bisa sehari dapat 500, 1 juta. Bisa-bisa dapat ratusan juta dalam sehari. Tapi balik lagi, itu semua permainan. Jangan sampai kita tertipu. Ya. Yang halal aja, dan yang halal, yang bener nyari duitnya itu nggak gampang. Kita mesti ada kerja keras dulu, kita mesti ada capek dulu gitu loh. Nggak semudah itu ya teman-teman ya. Jadi kalau nanti ketemu hal-hal seperti ini, hati-hati, langsung keluar dari grup. Aku juga paling malas tuh ya, suka ada yang masukin ke grup ya. Dulu waktu aku masih pakai WA yang satunya tuh yang buat testimoni, sekarang udah nggak ada ya. Itu aku suka dimasukin ke grup nggak jelas banget, orangnya banyak banget, nggak mau aku. Ya memang awal-awalnya kayaknya enak banget ya, cuman follow like dibayar 500.000, siapa yang nggak kepengen? Jangan ke 500.000, cuman follow like dibayar 100.000 aja udah kita bersyukur banget. Sebulan 3 juta, lumayan banget. Di rumah doang emak dapat 3 juta ya nggak? Tapi hati-hati ya. Alhamdulillah dari sini juga, alhamdulillah apa? Allah mengenalkan mbak dengan sholawat tuh. Udah dapat pengalaman ya yang jauh lebih penting ya. Pengalaman tuh berharga banget loh teman-teman, pengalaman pelajaran hidup. Yang kedua, kenal sholawat. Kalau nggak gara-gara masalah ini nggak kenal sholawat, dan itu maha dahsyat teman-teman. Kita kalau udah kenal sholawat, jadi pengamal sholawat, udah deh insya Allah aman. Udah deh insya Allah dunia akhirat dalam genggaman, insya Allah. Dunia lancar ntar rezekinya. Pokoknya kalau udah istiqomah sholawatan mah ada aja pertolongan. Walaupun mungkin kita nggak jadi orang kaya raya, dan mungkin juga bisa jadi orang kaya gitu ya. Dan yang kedua, kita menggenggam akhirat. Kenapa? Karena insya Allah yang paling banyak bersalawat, yang paling dekat sama Rasulullah, insya Allah kita dapat syafaat dari Rasulullah. Amin. Kalau nama Rasulullah disebut, Rasulullah Nabi Muhammad SAW disebut, jangan lupa teman-teman sama-sama mengucap Allahumma sholli alaihi. Ya, kita kalau misalnya ada nama Rasul, nama Nabi disebut, kita nggak ngucap, kita nggak baca sholawat, itu namanya kita orang yang pelit. Jangan jadi orang pelit, nanti Rasulullah nggak mau ngasih syafaat buat kita ya. Allahumma sholli alaihi gitu loh. Kalau ada lagi dengerin ceramah, walaupun ceramahnya di YouTube, ceramah dari misalnya Ustadz Somad, Ustadz Adi Hidayat, mereka menyebut Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad gitu ya, langsung Allahumma sholli alaihi gitu ya. Biasain ya teman-teman ya, dimanapun kapanpun, gak cuman lagi dengerin ceramah, dimanapun kalau ada nama Nabi disebut, ucapkan Allahumma sholli alaihi atau Allahumma sholli ala Muhammad atau apapun itu, ucapkan sholawat ya. Masya Allah banget, ini jadi pelajaran buat kita semua. Jangan mudah tergiur sama hal yang di luar nurul ya, di luar nalar. Jangan mudah cari duit, itu nggak mudah teman-teman. Jadi jangan gampang terkecoh. Udah baca salawat sebanyak-banyaknya, Allah akan tunjukkan jalan. Jadi kalau kalian semua udah baca salawat, tiba-tiba kalian ditawarin dapat hadiah dari Mbak Imuang, hati-hati. Karena teman aku sendiri udah kena ditelepon hadiah dari Mbak Imuang ya, hadiahnya sekian berapa juta, dan teman aku disuruh ngasih duit dulu 3,5 juta. Diikuti tuh 3,5 juta, hilang uangnya. Zaman dulu aku juga pernah tuh kena. Dia telepon, Meli gimana kabarnya, sombong banget nih. Aku udah tahu, aku nggak pernah punya saudara yang logatnya seperti ini, laki-laki juga nggak punya.
Udah langsung gue tutup. Ada juga yang pernah, Mbak kamu dapat ini, kamu harus gini. Maaf mas, saya nggak mau. Buat mas aja. Marah. Buat mas aja, saya udah kaya mas, nggak mau mas. Aku dibilang apa tau nggak? Dibilang yang ANJI. Aku dibilang kayak gitu. Aku dibilang gila lah, dibilang pokoknya kalimat-kalimat jelek sama tuh orang, nggak jelas banget ya, dia kesel tuh, nggak bisa ditipu nih gitu loh, masya Allah. Jadi teman-teman hati-hati ya, jangan mentang-mentang udah sholawatan merasa ada peluang, wah ini peluang nih dapat duit nih, jangan. Dia di apa ya, tanya dulu ke Allah, itu udah selamat tuh kalau nanya, ya Allah ada yang nawarin begini, kalau emang ini bener ya Allah kasih tahu hamba, kalau emang ini penipuan ya Allah, kalau emang ini nggak baik ya Allah, kalau emang ini engkau nggak ridho ya Allah, tunjukin ya Allah, gitu ya. Jadi apa-apa kita tuh Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak, lupa kan namanya, Mbak siapa tuh, aku mah Mbak Ayu ya kalau nggak salah ya, Mbak Ayu dari Malang. Allah lancarkan rezekinya, masya Allah. Akhirnya ibunya dimudahkan, ibu bapaknya dimudahkan menjual tanah, menjual sapi untuk bisa bantu anaknya, masya Allah banget ya. Dan temennya juga dilembutkan hatinya sama Allah untuk bisa ya udah bayarnya kalau kamu pas punya uang aja. Dan semoga teman-teman yang sekarang lagi pada kena tipu sabar, terima dulu takdir Allah ya, terima dulu, terima supaya kita bisa mengambil hikmahnya, kita bisa menerima semuanya dengan ikhlas menjalaninya sebagai ujian hidup kita. Insya Allah kalau kita ikhlas kita bisa naik kelas dan dapat hadiah yang sudah Allah siapkan buat kita. Oke teman-teman, terima kasih, semoga rezeki kalian barokah, kalian yang pada nonton, doa-doa kalian diijabah sama Allah dan utang-utang juga lunas, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.